Pemain Arsenal terancam hukuman berat. Chelsea mengamuk usai kebobolan gol lebih dulu. 2 gol indah dari Inter Milan. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Semua berita paling penting untuk Anda. Real Madrid puncaki klasemen La Liga. Real Madrid menang 2-1 di kandang Real Sociedad. Dengan kemenangan ini, maka Los Blancos memiliki poin 65, sama banyaknya seperti perolehan Barcelona. Tetapi Liga Spanyol menganut prinsip head-to-head, bukan keunggulan selisih gol seperti yang diperlakukan di Liga Inggris. Jadi Real Madrid memuncaki klasemen karena unggul head-to-head, menang 2-0 di El Clasico terakhir pada awal Maret kemarin, dan imbang 0-0 pada El Clasico sebelumnya pada Desember 2019. Wasit dituding bantu Los Blancos. Kemenangan Real Madrid 2-1 di kandang Real Sociedad dituding akibat bantuan wasit. Adnan Januzaj mencetak gol pada menit 68 usai Sergio Ramos membawa Los Blancos unggul lebih dulu melalui titik penalti. Tetapi gol Adnan Januzaj itu dibatalkan oleh wasit. Betul bahwa ada Mikel Merino pada posisi offside, tetapi dia tidak bergerak dan bola tidak menyentuh pemain Sociedad itu. Wasit membatalkan gol Adnan Januzaj tersebut. Lihat adegan gol itu berikut ini. Mantan wasit Juan Andujar Oliver mengatakan pada Marca, Mikel Merino berada di jalur bola sehingga wasit membatalkan gol tersebut meski ia tidak bergerak menjemput bola. Begitu juga gol Karim Benzema dituding handball terlebih dulu. Anda lihat sendiri adegan itu, benar tidak? Sang striker Prancis menunjuk bahunya yang menyentuh bola, bukan lengan. Mantan wasit Juan Andujar Oliver mengatakan gol tadi sah. Zinedine Zidane sangat terganggu soal tudingan wasit membantu Real Madrid. Suara-suara di media sosial menuding Real Madrid menang dengan bantuan wasit. Hal itu sangat mengganggu Zinedine Zidane. Sang manajer Prancis menilai tudingan itu mengasumsikan Los Blancos tidak berbuat apa-apa di atas lapangan hijau pada kemenangan 2-1 di kandang Sociedad. Ada sejumlah momen kontroversial yang melibatkan Vinicius Junior, Adnan Januzaj, dan Karim Benzema dalam kemenangan 2-1 mereka atas Real Sociedad pada hari Minggu, dan sang pelatih ditanya soal itu dalam jumpa pers usai pertandingan. Menurut Zidane, ia belum melihat insiden itu, tapi sudah diberitahu bahwa penalti untuk jatuhnya Vinicius adalah sah. Zidane mengatakan dia tidak ingin memasuki kontroversi itu karena sudah ada wasit. Buat apa ada wasit kalau setiap keputusan mesti dikomentari? Seolah-olah para pemain Madrid tidak melakukan apa-apa di atas lapangan. Kami menang di lapangan dan itu adalah kemenangan yang pantas, tegas Zidane. Sergio Ramos cedera. Hanya dalam waktu 10 menit sejak ia mengambil penalti pada menit ke-50, Sergio Ramos cedera. Zidane mengatakan kemungkinan besar ada benturan keras terhadap lututnya yang kemudian dikompres dengan es selama sisa pertandingan. Tetapi sang manajer Real Madrid memastikan bukan cedera parah meski terlihat sangat sakit. Sergio Ramos menjadi top skor defender. Kapten Real Madrid menjadi back dengan gol terbanyak sepanjang masa di La Liga ketika ia menjebloskan tendangan penalti pada awal babak kedua laga melawan Sociedad. Ramos menyamai angka gol Ronald Koeman dari Barcelona dengan 67 gol melalui serangannya saat melawan Eibar minggu lalu, dan sekarang dia berdiri sebagai top skor defender dengan 68 gol. Fernando Hierro secara resmi adalah back dengan jumlah gol tertinggi sepanjang masa di La Liga. Tetapi beberapa dari 105 golnya berasal dari posisi sebagai gelandang, bukan defender. Penalti Ramos di Real de Arena adalah gol ke-9 musim ini untuk Real Madrid, dengan 7 diantaranya terjadi di ajang Liga Spanyol. Angka 9 gol itu merupakan angka terbaik dalam karirnya sejauh ini. Namun hanya beberapa menit setelah menjebol gawang Sociedad, ia mengalami cedera lutut setelah bertabrakan dengan Alexander Isak. Kejutan, James menjadi starter. James Rodriguez adalah nama kejutan dalam daftar starting line-up Zinedine Zidane saat melawan Real Sociedad tadi malam. Pemain Kolombia itu sudah tidak bermain untuk Los Blancos di La Liga sejak bulan Oktober, tetapi menjadi starter bersama Karim Benzema dan Vinicius Junior di lini depan Los Blancos. Selama pertandingan, James tidak terlihat nyaman dengan posisinya di sayap kanan dan tidak terlibat dalam beberapa serangan Real Madrid.
Begitu ia beralih bermain di sisi kiri mulai menit ke-30 semuanya membaik untuk pemain berusia 28 tahun tersebut. Setelah turun minum, ia memainkan peran yang lebih sentral sampai digantikan oleh Marco Asensio pada menit ke-78. Ia bisa menjadi starter untuk laga-laga Real Madrid berikutnya. Everton tunda pesta Liverpool. Hasil Everton versus Liverpool usai dengan skor akhir 0-0 pada Senin dini hari pada laga pertama kedua tim sejak Liga Inggris digulirkan kembali. Hasil imbang ini lebih terasa sebagai kekalahan bagi The Reds. Everton sukses menunda pesta juara Liverpool dengan hasil imbang 0-0 ini. The Reds sebenarnya hanya butuh 2 kemenangan atau 6 poin saja guna memastikan merebut trofi sepak bola tertinggi Inggris pertamanya setelah 30 tahun. Tetapi tidak ada gol yang bisa memastikan itu. Sebaliknya, anak-anak Carlo Ancelotti berhasil membuat tim tamu berdebar terutama sekali pada sekitar menit 80 pertandingan di Goodison Park ini. Saat 3 serangan beruntun dalam 3 menit nyaris membobol gawang Alisson Becker. Yang pertama terjadi pada menit 80 dengan 1 serangan dari Calvert-Lewin berhasil ditahan oleh kiper Alisson dan Tom Davies menyambar bola muntah tetapi hanya membentur kaki Joe Gomez dan menghantam tiang gawang sebelah kanan. Itu adalah satu-satunya peluang emas, peluang terbaik Everton untuk mengecewakan hati para pemain Liverpool. Sayangnya tidak berujung gol. Lihat adegan yang dimaksud itu. Sadio Mane berlari saat peluit pertama. Ada adegan lucu saat peluit pertama dibunyikan pada pertandingan Everton versus Liverpool tadi malam. Sadio Mane langsung berlari ke depan hanya untuk menyadari bahwa semua orang sedang berlutut untuk menghormati gerakan Black Lives Matter. Ia pun kembali ke posisinya. Sebelum kita lihat reaksi kejam Chelsea setelah kebobolan lebih dulu, serta ancaman hukumannya akan diterima pemain Arsenal, klik dulu subscribe, share, dan tandang loncengnya. Chelsea membalas 2 gol. The Blues kebobolan 2 gol lebih dulu pada akhir babak pertama laga di Aston Villa sebelum membalasnya dengan 2 gol. Aston Villa mungkin menyesal mencetak gol cepat-cepat di akhir babak pertama dengan Chelsea terlihat sangat bertekad untuk membalas gol tadi dan terbukti tim tamu membalaskan 2 gol dalam selisih 2 menit saja pada laga di Villa Park Minggu malam. Pasukan Frank Lampard terkejut oleh gol Courtney House pada menit 43 dengan sebuah sepakan melambung ke tiang jauh dari hasil tendangan bebas sesaat sebelumnya yang berhasil dilesakan ke dalam gawang Kepa Arrizabalaga pada kesempatan kedua. Sang manajer Chelsea kemudian memasukkan 2 gelandang serang sekaligus 10 menit setelah babak kedua dimulai, Ross Barkley dan Christian Pulisic. Dan hanya selisih 5 menit kemudian sang pemain Amerika mencetak gol dengan pola yang mirip seperti gol House tadi. 2 menit setelah gol pertama The Blues, Olivier Giroud mencetak gol kedua memanfaatkan sebuah umpan tarik dari Azpilicueta. 4 atau 5 pemain Aston Villa berjajar di depan gawang tetapi tidak menyangka bola justru ditujukan ke Giroud yang melepaskan tendangan voli guna mengubah papan skor menjadi 1-2. Inter Milan menang dengan 2 gol indah. Inter Milan berhasil menjauhkan diri dari kejaran Atalanta setelah menang dengan skor tipis 2-1 atas tamunya, Sampdoria, pada laga pertamanya usai Liga Italia digulirkan kembali Senin dini hari. Beberapa jam sebelumnya, Atalanta menipiskan selisih poin setelah menang besar 4-1 atas Sassuolo. 2 gol Inter dilesakan oleh Romelu Lukaku pada menit 10 sebelum target transfer Barcelona, Lautaro Martinez, menambahkan gol kedua tim pada menit ke-33. Sampdoria kemudian menipiskan skor melalui gol Morten Thorsby pada awal paruh kedua pertandingan yang dilangsungkan di San Siro yang kosong ini. Anda harus nonton kedua gol Inter itu karena keduanya merupakan gol-gol yang enak dilihat. Gol Romelu Lukaku berawal dari umpan panjang yang diteruskan Lautaro Martinez dengan tumitnya. Berujung 1-2 Lukaku dan Christian Eriksen. Lihat. Sementara itu, gol Lautaro Martinez berasal dari umpan panjang yang diterima oleh Lukaku di sisi kanan sebelum diteruskan ke depan gawang dan diumpankan oleh Antonio Candreva kepada striker Argentina tersebut. Winger Prancis cederai kiper Arsenal. 41 menit memasuki paruh pertama pertandingan Brighton versus Arsenal, kiper The Gunners Ben Leno memutuskan untuk menangkap bola lambung di tepi kotaknya.
striker Brighton, Neal Maupay, menantang pemain Jerman itu yang kehilangan keseimbangan dan jatuh secara aneh pada kaki kanannya untuk mengalami cedera yang memaksa dia harus ditarik keluar. Bernd Leno meninggalkan lapangan dengan tandu, tetapi dalam perjalanan keluar, dia terlihat duduk dan melakukan konfrontasi terhadap Maupay dengan menunjuk-nunjuk muka pemain Prancis tersebut. Kiper Jerman itu digantikan oleh Emiliano Martinez dan pelatih Arsenal Mikel Arteta juga mendekati striker Brighton itu untuk membahas tantangannya. Pada menit terakhir, Neal Maupay mencetak gol kemenangan untuk Brighton dengan skor 2-1. Barcelona ditolong oleh kiper Marc-Andre ter Stegen. Sementara Barcelona kecewa pada hasil pertandingan hari Sabtu, mereka harus berterima kasih kepada Marc-Andre ter Stegen karena fakta bahwa mereka berhasil membawa pulang hasil imbang dari Estadio Sánchez Pizjuán. Hasil imbang 0-0 itu membuat frustrasi Barcelona, tetapi ter Stegen melakukan 4 penyelamatan penting guna mencegah kemenangan Sevilla. Dia menyangkal 2 serangan dari Lucas Ocampos dan Munir El Haddadi 1 kali. Sementara kiper itu juga memblokir upaya Sergio Reguilon dari jarak dekat pada detik-detik terakhir pertandingan. Barcelona gagal pada laga-laga penting. Barcelona tidak membuat awal yang buruk soal mencetak gol sejak La Liga bergulir kembali. Mereka telah mencetak 6 gol dalam 2 pertandingan yang tanpa diragukan merupakan awal yang bagus. Tetapi setiap kali mereka berhadapan dengan tim papan atas, tim Quique Setien kesulitan menembus pertahanan yang baik. Dari 8 pertandingan tandang sejak awal musim, Barcelona gagal mencetak gol dalam 4 pertandingan. Itu statistik yang mengkhawatirkan. Pada laga di Sevilla Sabtu dini hari, banyak pemain penyerang mereka yang menghilang. Martin Braithwaite dan Antoine Griezmann nyaris tidak berkontribusi apa-apa, sementara Luis Suarez dan Lionel Messi tidak menawarkan banyak hal. Yang paling mengejutkan adalah bahwa Barcelona tidak memulai dengan buruk sama sekali. Mereka mendominasi setengah jam pertama dengan penguasaan bola. Selain itu, tekanan mereka pada pertahanan lawan juga sangat baik. Tetapi Barcelona tidak mampu memanfaatkan peluang apapun. 2 tendangan bebas Messi dan 2 tembakan dari luar kotak hanya nyaris menjadi gol saja. Pemain Arsenal menghadapi Skorsing. Matteo Guendouzi menghadapi Skorsing 3 pertandingan setelah mencekik striker Brighton, Neal Maupay. Gelandang Arsenal itu tertangkap kamera mencekik tenggorokan Neal Maupay dan mendorongnya jatuh ke tanah pada akhir kekalahan Arsenal 2-1 pada hari Sabtu di Amex Stadium. Sekarang, PSSI-nya Inggris akan menunggu laporan dari wasit Martin Atkinson sebelum memutuskan apakah akan merujuk insiden tersebut ke panel 3 wasit yang melakukan peninjauan kembali. Dipercaya bahwa Guendouzi bisa berada dalam masalah besar untuk perilaku kekerasan. Martin Atkinson hanya beberapa meter jauhnya ketika Guendouzi yang frustrasi menyerang setelah peluit akhir ditiup. Tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun untuk apa yang tampaknya menjadi pelanggaran kartu merah. Jika dia mengaku tidak melihat adegan itu karena terhalangi pemain lain, maka PSSI-nya Inggris akan mengambil alih masalah ini dan Guendouzi bisa terkena skorsing 3 pertandingan. Arsenal sudah kehilangan 3 pemain akibat cedera. Sebelum ini adalah Granit Xhaka dan Pablo Mari, lalu menyusul kiper Bernd Leno dan sekarang Matteo Guendouzi bisa absen untuk 3 pertandingan. Nasib buruk Arsenal sepertinya tidak kunjung hilang. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.